Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Unifa Channel. Terima kasih udah klik video ini ya. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel aku, salam kenal buat semuanya. Di video kali ini aku akan bagi-bagi income ke posnya masing-masing. Dan ini bagian terfavorit dari budgeting ya teman-teman. Jadi setelah kemarin aku udah bikin budget plan, ini lanjutannya tinggal atur income sesuai kategori dan budget yang udah aku tentukan. Semoga nantinya budget dari setiap pos ini cukup untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Dan sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer, ini hanya sekedar sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga dari penghasilan tidak tetap dengan metode budgeting bulanan. Dan setiap budget yang aku buat ini sesuai kebutuhan keluarga kami. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bikin semangat buat kita sama-sama belajar budgeting di tiap bulannya. Alhamdulillah aku udah terima income sebesar 2.400.000 ya teman-teman. Ini aku udah bisa-bisain dulu sesuai nominalnya. Yang pertama masih dengan pos belanja mingguan. Ada 4 pos masing-masing budgetnya 150.000. Ini untuk budget belanja sayur, bumbu-bumbu kebutuhan dapur, dan kadang aku juga beli sayur yang udah matang. Yang penting tinggal diatur aja, budget 150.000 ini bisa untuk kebutuhan selama 1 minggu. Dan sambil isi pos selanjutnya, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar nih teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Semoga selalu dimudahkan rezekinya dan dilancarkan aktivitasnya. Amin. Untuk 4 pos belanja mingguan, udah lanjut untuk pos belanja bulanan. Untuk pos belanja bulanan ini budgetnya masih sama 350.000. Dan untuk budget ini tuh ngepas banget ya teman-teman. Apalagi sekarang harga beras kan lagi naik. Lanjut ini untuk pos gas dan galon, ini juga masih sama. Dapat budget 100.000 di tiap bulannya. Ini aku kasih pecahan 20 ribuan. Dan untuk pos selanjutnya ada pos listrik. Untuk budgetnya ini sebesar 100.000. Lanjut di pos selanjutnya untuk pulsa. Untuk pulsa ini budgetnya 120.000 ya teman-teman. Budget ini nantinya dibagi untuk beli pulsa aku dan Pak suami. Lanjut untuk pos BBM, ini masih dapat budget 100.000 di tiap bulannya. Budget ini lebih dari cukup karena jarak dari rumah dan toko itu dekat banget ya teman-teman. Lanjut untuk pos selanjutnya ada pos keperluan pribadi. Kali ini untuk pos keperluan pribadi ini aku kurangin budgetnya ya, jadi 50.000. Tapi nanti masih ada uang pegangan. Jadi misal ada kekurangan itu bisa pakai dulu dari uang pegangan dari penghasilan tambahan ya teman-teman. Lanjut untuk pos fund, kali ini juga dapat 200.000 aja. Jadi sesekali budget untuk jajan agak dikurangin saat income mengalami penurunan. Dan untuk dana tak terduga kali ini juga berkurang jadi 30.000. Nanti masih ada dana jaga-jaga jika ada keperluan mendesak yang butuh budget lebih ya teman-teman. Lanjut untuk pos kategori pengeluaran tetap, sebelum isi pos tabungan, aku isikan dulu untuk pos dana servis. Budgetnya masih dapat 50.000 di tiap bulannya, dan untuk dana kesehatan juga sama 50.000. Untuk pos sinking fund ini juga sedikit berkurang, kali ini hanya dapat 200.000. Semoga nanti bisa dapat tambahan budget dari extra income. Lanjut untuk pos dana sosial, ini juga dapat budget 200.000. Dan untuk pos yang terakhir itu pos iuran, ini masih dapat 50.000 di tiap bulannya. Dan ini selalu aku kasih pecahan 10.000 karena untuk iuran itu dibayar setiap minggu ya teman-teman. Alhamdulillah semua pos sudah terisi semua. Semoga budget di dompet pintar ini bisa cukup untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Ini masih ada sisa 200.000 dan aku akan bagi buat isi tabungan di binder saving ini. Dan masih ada 3 pos tabungan utama ya teman-teman. Untuk yang pertama itu tabungan modal. Kemarin untuk tabungan modal ini baru aku ambil semua. Jadi untuk saldonya itu kosong dan sekarang aku akan isi lagi.
Kali ini dapat budget sebesar 50.000. Untuk tabungan ini aku biasanya itu hanya isi 1 bulan sekali ya saat di awal budgeting. Jadi untuk nominal yang ditabung itu lumayan besar, kadang 50.000, kadang 100.000, menyesuaikan dengan income yang didapat. Dan ini untuk tabungan modal udah balik lagi ya, udah ada saldo sebesar 50.000. Lanjut untuk tabungan investasi, kali ini juga dapat 50.000. Dan aku lihat dulu catatannya. Ada saldo terakhir 200.000 ya teman-teman. Dan ini dapat tambahan 50.000. Jadi saldonya sekarang terkumpul 250.000. Tabungan investasi ini untuk tujuan jangka panjang ke depannya, ini bisa untuk dana pendidikan ya teman-teman. Dan ini aku simpan kembali catatan dan uangnya ke dalam Ziploc. Lanjut untuk pos tabungan terakhir, ini ada tabungan dana darurat. Dan kali ini aku tambahkan budget sebesar 100.000. Jadi tiap bulan itu budgetnya 100.000 ya teman-teman. Dan ini aku hitung uangnya, alhamdulillah udah terkumpul 900.000 untuk tabungan dana darurat. Lanjut ini aku warnai dulu di trackernya. Jadi untuk nabung dana darurat itu aku buat dulu target yang gak terlalu besar. Selanjutnya nanti akan ditabung lagi ke rekening khusus tabungan dana darurat sampai jumlah yang diinginkan ya teman-teman. Dan untuk 3 pos tabungan di bulan Februari 2024 ini alhamdulillah bisa keisi semua. Dan untuk pos-pos di Minder Saving, untuk pos tabungan dan juga pos-pos kebutuhan di dompet pintar ini udah aman. Tinggal prosesnya, semoga bisa terus belajar menggunakan budget sesuai kebutuhan dan nggak terjadi over budget ya teman-teman. Dan untuk budgeting Februari di bagian awal ini udah selesai. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, tetap semangat dengan budgeting dan juga rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.